أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam tempat yang mulia dan di dalam berzikir kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penyebab segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah hindarkan dan angkat segala bala musibah, dan semoga kita selamat dunia wal akhirah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu sedikit kita membaca daripada penutup hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam law balagat dhunubuka ananas sama. Wahai manusia, law balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa yang kau lakukan itu saking banyaknya sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, maka aku pun akan memberikan keampunan kepadamu. Nah, disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua tentang bagaimana luas ampunan dan rahmat yang Allah miliki, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ma alhamallahu ta'ala abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham, memberikan kemudahan, memberikan keinginan kepada seorang hamba di dalam meminta ampun kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa hamba tersebut tidak akan pernah mendapatkan siksaan darinya. Semakin banyak istighfar yang dibaca, semakin jauh kita dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya dikatakan bahwasanya tidak ada amalan yang paling istimewa di akhir zaman melainkan daripada istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena dua amalan ini adalah salah satu di antara dua amalan yang membuka pintu keberkahan dari Allah, baik keberkahan yang diturunkan dari langit atau keberkahan yang dikeluarkan dari bumi. Dan dua amalan ini adalah salah satu dari sekian banyak amalan yang menjadikan penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengurungkan untuk menurunkan bala dan musibah kepada hambanya. Wahakala. Dari karenanya disebutkan bahwasanya syurutut taubah khamsah. Ulama berbeda pendapat. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah dari syarah hadis Arba'in ini dikatakan syarat taubat itu ada 5. Yang pertama adalah al-igla'u 'anidz dzamb, yaitu meninggalkan dosa, tinggalkan dosa. Kemudian yang kedua adalah menyesal bahwa dia telah melakukan sesuatu dosa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai tekad untuk tidak mengulang dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang keempat
Taubat itu dilakukan sebelum ruh sampai di tenggorokan. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak ada kata-kata taubat lagi. Dari karenanya dalam sebuah hadis bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir." Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruh masih belum sampai di tenggorokannya. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tertutuplah rapat pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima adalah yaitu taubat itu terjadinya sebelum terbit matahari dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari seorang hamba selama matahari belum timbul, belum terbit dari arah barat. Kalau sudah terbit dari arah barat, khalas, tertutup dengan rapat pintu taubat. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini apabila dosa antara kita dengan Allah. Apabila dosa antara kita dengan hamba Allah, maka tambah lagi satu. Yaitu tambah lagi satu. Apabila kita pernah menzalimi orang lain atau mengambil hak orang lain, maka kita harus mengembalikannya. Atau kita pernah di sana menggosip orang lain, hati-hati. Menggibah orang lain, waspada. Jangan sampai, dari karenanya dikatakan beramal itu memang mudah. Beramal itu mudah. Musara'ah itu mudah. Yang sulitnya apa? Muhafadzah. Menjaga amal kita jangan sampai hilang di sisi Allah. Beramal mudah, berlomba dalam beramal. Nah, berlomba dalam beramal siapa yang paling duluan. Dan di antara salah satu daripada ciri orang tersebut adalah min ahlil jannah. Ciri orang tersebut adalah daripada penghuni surga, yaitu adalah al-musara'ah ilal khairat, berlomba untuk melakukan kebajikan. Ada salah satu ciri orang tersebut adalah calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apapun itu, siapa yang paling duluan baca Al-Qur'an, siapa yang paling duluan melakukan kebaikan, siapa yang paling duluan di dalam mengisi shaf, apalagi shaf salat harus diisi. Terjadinya perselisihan antara manusia itu akibat tidak memperhatikan shaf di dalam salat. Jangan diremehkan. Shaf dalam salat jangan diremehkan. Apalagi masjid sebesar ini. Shaf jangan diremehkan. Kalau harus terputus itu shaf, lebih baik salatnya di dalam. Begitu. Karena terjadinya perselisihan antara kita, terjadinya perbedaan antara kita, terjadinya tidak sekata di antara kita, itu diakibatkan adalah akibat dari meremehkannya seseorang di dalam urusan shaf salat. Jangan diremehkan. Jadinya ada perselisihan, tidak sekata, tidak sependapat. Kenapa? Yaitu akibat kita meremehkan sunnah. Sunnah siapa yang diremehkan? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan. Sampai Rasul menganjurkan imam untuk mengatur shaf sebelum sholat. Dianjurkan imam, stau, ratakan shaf, luruskan, yang kosong diisi. Bahkan disebutkan langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah mengisi kekosongan di dalam shaf. Itu konteks hadisnya. Langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah mengisi kekosongan di dalam shaf. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya. Arti yang tersirat di dalamnya adalah ketika seseorang enggan untuk mengisi shaf, maka dia termasuk adalah orang yang dibenci oleh Allah.
Dan sedangkan kita dianjurkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian di dalam meraih ampunan Allah, di dalam mengisi shaf ada ampunan dari Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, berlombalah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya itu langit dan bumi. Semua itu disiapkan untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Ada musara'ah mudah, tapi yang sulit apa? Muhafadzah, menjaga amal kita. Ini malam ini kita hadir majlis, alhamdulillah. Bagaimana agar nilai pahala ini majlis jangan hilang, itu bagaimana caranya? Nah, kan ada tuh hadis orang yang muflis, orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Sampai Nabi bilang, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut man la dinara lahu wala dirham. Orang yang bangkrut orang yang tidak punya dinar dan dirham. Dah selesai. Yang tadinya kaya sekarang jatuh miskin. Itu bangkrut. Tidak, kata Nabi Muhammad. Orang yang bangkrut itu orang yang yaji yaumal qiyamah. Dia datang di hari kiamat bawa pahala salat. Pahala salat kan besar, paling besar pahala salat. Nah, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lainnya. Tapi sayang, dia pernah menggosip si fulan, dia pernah memfitnah si fulan, dia pernah memukul si fulan, ngambil hak orang lain. Sampai pada akhirnya hari tersebut orang yang pernah dia zalimi datang kepada Allah untuk meminta keadilan. Dulu selama di dunia dia berkuasa, dulu selama di dunia dia punya wewenang, dulu selama di dunia dia menganggap kehidupan ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Ternyata afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu tidak ada tujuannya, secara sia-sia? Dan apakah kalian mengira kami ciptakan kalian tidak ada hari nantinya dikembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang, ya Rabb, saya pernah dipukul sama dia. Ya Rabb, dia pernah ngambil harta saya, dia pernah mengambil hak saya, dia pernah ini. Semuanya datang sampai pada akhirnya hatta faniyat hasanatuh, habis pahalanya. Padahal datang Masya Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala yang lainnya, bangun masjid ini itu lain sebagainya, habis. Kenapa? Banyak yang dia zalimi, belum lagi yang dia gosip, belum lagi yang dia fitnah dan lain sebagainya. Hatta faniyat hasanatuh, kata Nabi Muhammad, sampai ludes, habis nilai pahalanya. Nah ini menjaga pahala nih yang lebih penting. Ngaji hari ini Masya Allah, ini malam Jumat, Suratul Kahf dibaca, Suratul Dukhan dibaca, Yasin dibaca, Al-Muluk dibaca, Ratibul Haddad sudah kita baca, dengan niat mudah-mudahan segala bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya bala musibah yang terjadi di bulan ini yang kita lihat, baik yang tenggelam ataupun yang tertimpa longsor, kemudian tadi siang angin yang begitu kencang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah angkat segala bala musibah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa hakadha, beramal mudah tapi menjaganya, nih menjaganya. Merasa diri kita lebih baik dari orang lain, habis amal kita. Menjaga amal sulit, yang lebih sulit lagi apa? Istiqamah, al-mudawamah, terus menerus. Terus menerus baca sholawatnya di malam Jumat, jangan kurang dari 300. Besok hari Jumat, ayo bismillah, pakaiannya bagaimana? Pakaian yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri di rumah mengingatkan kepada suaminya, seorang ibu di rumah mengingatkan kepada anak-anaknya apa yang harus dilakukan di hari Jumat, hari yang dinamakan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di malam Jumat dan di hari Jumat, amin ya rabbal alamin. Sampai kata Nabi Muhammad, hatta faniyat hasanatuh, habis nilai pahalanya. Ketika habis nilai pahala, dia kira udah habis orang menuntutnya, ternyata masih banyak yang menuntut. Dia pernah menghakimi saya, dia pernah ini, dia pernah ini, sampai pada akhirnya Allah bilang, mana lagi pahalanya? Habis ya Rabb. Udah, ente orang punya dosa, yang dia zalimi punya dosa, iya punya dosa,
serahkan dosamu sekedar kezaliman yang dia lakukan selama di dunia. Dosanya dia masih ada, menanggung lagi dosa orang lain. Terus sampai pada akhirnya hatta yulga finnar, sampai orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Yang tadinya banyak bawa pahala, ternyata pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang muflis. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh hak antara kita dengan Allah jauh lebih mudah ketimbang hak antara kita dengan hamba Allah. Dari karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah subhanahu wa taala, beliau mengatakan, saya lebih memilih membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang saya bawa satu dosa antara saya dengan hamba Allah. Ini bahaya. Dari karenanya tuh orang kalau udah meninggal dunia, lihat ahli waris di samping jenazah, apa yang dia umumkan, apa yang dia informasikan, apa yang dia beritahukan. Yang dia beritahukan, seandainya nih almarhum atau almarhumah selama bergaul terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Kan begitu. Kemudian perpindahan tanggungan kepada ahli waris, seandainya ada utang piutang, kami yang menanggungnya. Coba lihat, ini adalah hak bainana wa bainan nas, hak antara kita dengan manusia. Tapi hak antara kita dengan Allah, insya apabila Allah menginginkan Allah ampuni, apabila Allah menginginkan Allah siksa. Akan tetapi Allah mengatakan di dalam haditsil qudsi, rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku mengalahkan daripada murkaku. Tapi kalau urusan dengan kita, antara kita dengan hamba Allah, ini yang rumit. Hati-hati. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau mengatakan, yambaghi liman ya'lam min nafsihi anna 'alaihi lin-nasi huquqan. Sudah sewajarnya, sepantasnya, kata Imam Asy-Sya'rani, beliau mengatakan sepantasnya bagi orang yang mengetahui dari dirinya bahwa dia mempunyai hak yang harus dia tunaikan kepada manusia. Ada keterkaitan, dia punya keterkaitan hak, baik itu urusan harta ataupun harga diri orang lain, dan dia tidak mampu untuk meminta ridha kepada orang tersebut, dikarenakan mungkin orangnya sudah tidak ada lagi, atau orangnya sudah tidak ada lagi di kampung halaman. Walhasil dia pernah menzalimi orang lain, atau pernah menggosip orang lain, atau pernah ngambil harta orang lain. Wa ta'adzara ridahum, dia tidak mampu untuk mencari keridhaan mereka. Artinya minta maaf, minta halal, minta ridha. Maka sudah sepantasnya orang tersebut, kata Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan ayyagra'a ma'a hudurin. Ada solusinya. Apa solusinya? Baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Satu, orangnya mungkin udah meninggal, atau orangnya mungkin sudah tidak ada lagi, atau dulu waktu sekolah pernah ngambil hak orang lain dan sebagainya. Bagaimana caranya? Baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Kemudian Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas sekali-sekali. Tiap malam lakukan, dan hadiahkan pahala yang dilakukan tersebut kepada mereka yang kita ambil haknya, atau kita pernah merendahkan martabatnya, atau kita pernah menggosipnya, atau kita pernah mengambil haknya. Hadiahkan kepada mereka. Caranya adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa athibni ala ma qara'tuh waj'alhu fi sahaif man lahu alayya tabi'ah min ibadika min malin wa irdin. Seperti itu yang dibaca. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa athibni ala ma qara'tuh waj'alhu fi sahaif man lahu alayya tabi'ah min ibadik min malin wa irdin. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan pahala atas apa yang aku baca. Dari surat Al-Ikhlas 12 kali, Al-Mu'awwidhatain sekali-sekali, Al-Falaq dan An-Nas, dan jadikan pahala tersebut di dalam catatan orang
yang baginya atas saya suatu hak dari hambamu, baik urusan harta ataupun kehormatan, harga diri orang lain. Nah, jadi dikirimkan pahala kepada mereka. Tapi kalau kita punya, atau umpama kita pernah ngambil hak orang lain, umpama ngambil harta orang lain, ya udah kita punya harta, bismillah. Orangnya sudah meninggal dunia, ya Allah bismillah. Berapa yang kita ambil? 500.000. Udah, ambil duitnya 500.000 dari uang kita. Cari ada pembangunan masjid yang sifatnya di sana amal jariah, maka infakkan, wakafkan di sana dengan niat pahalanya untuk orang yang kita pernah ambil hartanya 500.000. Kalau mampu, ini bahasanya, ini ceritanya adalah ta'adzara ridahum. Kita tidak mampu untuk meminta ridhanya. Nah, umpama kita sendiri ada bisi duit perenya, mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah taubat, pentingnya taubat. La ilaha illallah. Kemudian lagi diceritakan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam haditsil qudsi, ya bna adam law balagat dhunubuka ananas sama. Wahai manusia, seandainya dosamu sampai setinggi langit, masya Allah. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka Allah menjawab, ghafartu lak, aku akan mengampuni segala dosamu. Dari karenanya pernah diceritakan bahwasanya ada salah seorang dahulu pemuda di zaman Bani Israel. Dia melakukan dosa selama 20 tahun. Orang tersebut melakukan dosa selama 20 tahun. Tadinya dia melakukan ketaatan selama 20 tahun. Setelah taat, maksiat lagi selama 20 tahun. Tadinya taat, masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan insya Allah. Itu yang kita khawatirkan. Yang tadinya istiqamah, yang tadinya taat, kemudian karena perubahan ini itu dan lain sebagainya, karena pergaulan jadi orang yang jauh dari Allah. Ini yang kita khawatirkan. Yang tadinya masya Allah ahli majlis, ahli salawat, ahli hudur majlisil haul, yang tadinya suka hadir majlis haul, yang tadinya suka solawatan, suka ziarahan, ternyata karena pergaulan membuat orang tersebut berubah. Yang tadinya cinta dengan majlis menjadi orang yang memaki dengan majlis. Yang tadinya cinta dengan para salihin dan orang-orang yang memang berhak dicintai menjadi orang yang memaki kepada kaum salihin dan orang-orang yang berhak dicintai. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Orang tersebut ibadahnya 20 tahun, maksiatnya 20 tahun. Suatu hari masya Allah dia bercermin, melihat ada uban di jenggotnya. Itu uban pengingat. Uban, ada beberapa uban memutih. Kemudian ketika dia melihat uban tersebut, membuat dia tidak tenang, sedih. Ada uban. Kemudian dia pun mengatakan di dalam dirinya, ilahi ata'atuka 20 sanah, wahai Tuhan, saya taat kepada engkau 20 tahun, thumma asaituka 20 sanah. Kemudian setelah 20 tahun saya taat kepadamu, saya melakukan maksiat setelah itu 20 tahun. Pertanyaannya, fa in raja'tu ilaik, jika saya kembali kepadamu wahai Allah, taqbaluni, apakah engkau menerima kedatangan saya? 20 tahun awalnya taat menghadap kepada Allah, 20 tahun kabur dari Allah. Mau kemana kita kabur? Sejauh apapun kita lari dari Allah, pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Sejauh apapun kita menjauh darinya, maka suatu saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada tempat kembali kita melainkan hanya kepada Allah. Wa ilallahil masir. Fa in raja'tu ilaik, jika saya kembali kepadamu wahai Allah setelah 20 tahun lamanya saya kabur dari rahmatmu, taqbaluni, apakah engkau menerima kedatangan saya? Dengan penuh penyesalan dia mengucapkan tersebut, maka dia mendengar
mendengar hatif, mendengar suara, tidak ada orangnya yang menyuarakan tersebut. Suara tersebut mengatakan, ahbabtana fa ahbabnak. Engkau cinta kepada kami, kami pun mencintaimu. Engkau menghadap kepada kami, mencintai kami, kami pun mencintaimu, kami pun menerima kedatanganmu. Wa taraktana, kemudian engkau meninggalkan kami, fataraknak, kami abaikan engkau. Kami abaikan engkau. Dari karenanya orang yang mengadu rizkinya macet, kehidupannya sempit dan lain sebagainya, sebenarnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kelompok melainkan mereka sendiri yang merubah dengan diri mereka. Yang tadinya Masya Allah rizkinya Masya Allah lancar, kehidupannya lapang, tapi kenapa saat ini dia merasa rizkinya macet, kehidupannya sempit? Sebenarnya bukan Allah yang merubah, tapi engkau sendiri yang mana engkau telah berubah dari apa yang tadinya engkau istiqamahkan. Al-Qur'anmu sudah tidak istiqamah lagi, salawatmu sudah tidak dibaca lagi, istighfarmu sudah tidak dilazimkan lagi, bakti kepada orang tua, salat berjamaah 5 waktu, wabil khusus subuh Jumat. Kemudian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa taraktana, dan engkau meninggalkan kami, kata Allah, fatarakna, kami pun abaikan engkau. Wa asaitana, dan engkau maksiat kepada kami, fa amhalnak, kami masih berikan waktu untuk engkau. Kami masih berikan waktu. Kau melakukan maksiat tidak langsung disiksa, kami berikan waktu, kami ulur waktunya. Wa in raja'ta ilaina, jika engkau ingin kembali kepada kami, gabilnak, kami terima kedatanganmu. Alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita memandang dosa dan kesalahan yang kita lakukan ketika ada cahaya taubat di dalam hati kita. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Allah pasti akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Begitulah diceritakan bagaimana taubatnya Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yang dulunya adalah seorang perampok, yang dulunya adalah orang yang ditakuti, yaqta'ut tariq, yang dulunya adalah mengganggu orang lain, tapi subhanallah ketika mendengar tidak sampai satu ayat, sepotong dari satu ayat, ketika dia menyukai seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut membaca sepotong dari ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail bin Iyad di luar, di balik tembok, tapi perempuan itu adalah perempuan yang diincar oleh Fudail bin Iyad, membaca sepotong dari ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bahwasanya hatinya khusyuk dengan mengingat Allah. Mendengar itu masuk cahaya Al-Qur'an di dalam hatinya, sampai Imam Fudail bin Iyad tersungkur sambil mengatakan, bala wallah, gadaan demi Allah, sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah dengan penuh kekhusyuan, sehingga menjadilah Fudail bin Iyad. Dari karenanya jangan pernah kita meremehkan para pendosa. Apabila dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka pendosa tersebut menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Bismillah, adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد بالله رب بسم أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حول ولا قوة. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam hadithil qudsi sambungannya, ya bna Adam innaka law ataitani bi gurabil ardi khataya thumma lagitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi gurabiha maghfiratan. Nah, sebelumnya ini disebutkan taubatun nasuh, taubatan nasuha. Dikatakan bahwasanya yang disebut dengan taubatan nasuha yang menjadikan seseorang dihapus segala dosanya, bukan hanya dosanya yang dihapus, bahkan apa yang dia lakukan dari dosa sebanyak apapun dosanya diganti oleh Allah menjadi nilai kebaikan. Nah, dikatakan bahwasanya taubatan nasuh apabila taubatan nasuha itu apabila di dalamnya terkumpul 4 perkara. Yang pertama al-istighfar bil lisan, minta ampun dengan lisannya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian al-igla' bil abdan, kemudian menjauhi maksiat tersebut dengan dirinya. Bukan hanya lisannya mengucapkan astaghfirullah tapi masih melakukan dosa. Hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai sebuah angan-angan yang menipu. Bagaimana angan-angan yang menipu? Seseorang mengatakan Allah Maha Pengampun, dia melakukan dosa. Masya Allah. Kemudian idmaru tarkil audi bil janan. Kemudian mempunyai tekad kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut dari hatinya. Kemudian yang keempat adalah menjauhi segala sarana termasuk teman dan lain sebagainya yang mengantarkannya, yang mengakibatkannya melakukan dosa. Sudah. Itu 4 perkara. Apabila terkumpul di dalam diri seseorang, maka dia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan taubatan nasuha.
Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamatnya, alamat orang tersebut adalah taubatan nasuha. Yang pertama gillatut ta'am. Orangnya adalah gillatut ta'am, menyedikitkan makan. Kemudian yang berikutnya gillatul kalam, tidak banyak bicara. Apalagi bicara yang tidak ada faidahnya, apalagi pembicaraan menggosip orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi media sosial. Ya Allah. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga gillatul manam. Udah dia. Yang pertama gillatul ta'am, gillatul kalam, gillatul manam. Salah satu tanda, kata ulama, tanda orang tersebut mendapatkan taubatan nasuha, gillatul ta'am, menyedikitkan makan, gillatul kalam, tidak banyak bicara dan tidak banyak tidur. Apa yang dia lakukan? Ibadah, mengejar ketertinggalan yang dulu dia lakukan. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah disebutkan di dalam sebuah hadis, idza tabal 'abdu min dzunubihi, apabila seorang hamba taubat dari dosanya, kembali kepada Allah, taubat dari dosanya, minta ampun kepada Allah, ansallahu hafazatah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang mencatat daripada dosa-dosanya tersebut, Allah jadikan lupa terhadap dosanya. Wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu, dan Allah jadikan anggota tubuhnya dan semua yang nantinya menjadi saksi di hadapan Allah dilupakan oleh Allah. Karena ketahuilah di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asgalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika bumi digoncangkan dan mengeluarkan isinya, wa qala al insanu ma laha, manusia mengatakan pada saat itu kebingungan, ada apa ini? Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud pada hari itu setiap bumi akan menceritakan tentang beritanya. Maksudnya apa? Tidaklah seorang hamba melakukan kebaikan di permukaan bumi ini melainkan bumi tersebut menjadi saksi besok di hadapan Allah. Itu informasinya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada bumi yang dipijak oleh pelaku maksiat melakukan maksiat pada saat itu melainkan itu bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ada orang yang mana disaksikan oleh bumi dengan saksi kebaikan, dan ada orang yang disaksikan oleh bumi dengan saksi kejahatan, waliyadzubillah. Begitu juga bajunya, begitu juga apapun menjadi saksi. Nah, orang yang taubat meskipun dia melakukan dosa, maka Allah jadikan semua saksi-saksi tersebut jadi lupa, dilupakan. Bahkan jawarih, anggota tubuhnya, dalam Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtim, kami kunci, kami tutup mulutnya. Mulut yang dulu selama di dunia bisa berdalihkan ini, bisa ini, beralasan ini, macam-macam, ngeles. Tapi pada saat itu al-yawm nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulutnya. Terus yang menjadi saksi apa? Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna, ini yang berbicara tangannya, wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, apa yang dulunya dia lakukan. Makanya kita dianjurkan kalau sholat maghrib di satu tempat, sholat sunnahnya berpindah sedikit. Ini nantinya sholat isya satu tempat, ba'diyah isyanya, witirnya geser sedikit. Jangan sembahyang isya 4 rakaat mulai belakang ke muka, itu lain pula guys, supaya banyak saksinya aja. Nah, sembahyang isya umpama di sini, ba'diyah isyanya geser dikit. Ya paling nyaman lawan kawan nang paham, kita behurupan ya. Behurup salat. Kawan kada paham di higa yang alih, kita behurupan endah jinya. Behurup supaya jadi saksi. Supaya jadi saksi di hadapan Allah. Karpet yang kita duduk di atasnya pada saat ini. Jalanan, makanya kita dianjurkan ketika ingin melakukan kebaikan, datang ke majelis dianjurkan jalan yang paling jauh. Semua jadi saksi.
Jangan jalan paling jauh, Mbak Asar tulak main futsal dulu macam hanya sampai ke sini para isyahnya datang. La ilaha illallah. Jangan memperlambat. Bismillah. Nah, jadi saksi, hati-hati. Di dunia aja ada saksi, apalagi di akhirat nantinya. Tapi saksi di dunia, saksi di dunia bisa disetting. Disetting dulu begini, settingannya begini. Tapi saksi di akhirat, hati-hati. Ente kalau tidak bertaubat semuanya bakal jadi saksi. Baju, apapun yang kita miliki jadi saksi. Sudah jelas dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Tapi orang yang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ansallahu hafadhatah dhunubah, Allah lupakan. Malaikat itu lupa bahwasanya dia pernah melakukan dosa, kemudian jawarih, kemudian anggota tubuhnya dilupakan, saksi-saksinya dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yalgallah yaumal qiyamah, sampai dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat, walaysa alaihi syahidun minallahi bidambin, sehingga dia orang yang bertaubat kepada Allah sampai orang tersebut berjumpa dengan Allah di hari kiamat tidak ada lagi saksi atas satu dosa yang pernah dia lakukan. Coba lihat, bayangkan. Makanya jangan remehkan pelaku maksiat. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Itu tiap malam sholat taubat, apalagi ini malam-malam Jumat. Allah menawarkan, hal min taib, adakah hal min taib, apakah ada orang yang mau bertaubat? Diterima taubatnya. Ayo malam Jumat, bismillah. Dan niatkan setiap kita hadir majlis, setiap kita baca Al-Quran, setiap kita baca maulid, setiap kita baca burdah, setiap kita baca dalail, setiap kita baca ratib, setiap kita melakukan kebajikan, bukan hanya kita yang mendapatkannya, tapi menjadi penyebab ditolaknya berbagai macam bala musibah, diturunkannya berbagai macam kebaikan, didatangkan berbagai macam keberkahan. Niatkan itu. Makanya baca ratibul haddad malam Jumat. Kadang-kadang kita baca, tergantung waktu dan sikon. Kadang-kadang kita baca, niatkan dalam hati kita, bukan hanya kita yang mendapatkan keberkahan dan kebaikannya, tapi niatkan kepada seluruh umat Islam, mobil khusus kita yang berada di Kalimantan. Begitu. Niatkan agar segala bala dan musibah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan bala dan musibah yang menimpa kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Apalagi kemarin salah satu daripada santri kita yang ada di pondok pesantren Al-Falah, yang kebetulan ulun juga mengajar di sana, dan mereka pun 3 orang yang dimuliakan oleh Allah dengan wafat dalam keadaan syahid ini, pernah setidaknya duduk dengan kita. Kebanggaan bagi kami bahwa pernah duduk dengan mereka, 3 orang yang dipilih oleh Allah untuk wafat dalam keadaan syahid. Tidak diragukan lagi, itu 3 orang syahid. 3 orang tersebut adalah syahid. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'uddun asy-syahid fikum," kata Rasulullah. Syahid itu siapa? Maka kata sahabat, orang yang syahid, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dialah yang syahid. Kata Nabi Muhammad, berarti umatku yang mendapatkan syahid itu sedikit. Akan tetapi kata Rasul, maka Rasul menyebutkan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan diserang oleh taun, dia syahid. Man mata fil batni fahuwa syahid. Sampai pada akhirnya Rasul mengatakan bahwasanya wa man gharqa fahuwa syahid. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, dia pun syahid. Syahid akhirat. Dan kemarin juga ada orang yang meninggal longsor, mereka pun syahid, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul menyebutkan bahwasanya
orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid besok nantinya di hari kiamat dia mempunyai alma mater tersendiri, mempunyai alamat tersendiri. Dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Rasul mengatakan dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut melainkan seperti sengatan semut. Padahal kan sakaratul maut sakitnya bagaimana, tapi orang yang meninggal dalam keadaan syahid dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut melainkan seperti sengatan semut. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid diizinkan besok di hari kiamat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada kelompoknya, yang mana keluarganya tersebut 70 orang dipastikan masuk neraka, maka diberikan kesempatan syafaat bagi orang yang syahid ini untuk menolong mereka, mengevakuasi mereka yang tadinya dipastikan masuk neraka menjadi penghuni surga. Apakan lagi mereka yang tenggelam kemarin, bukan hanya syahid ketika tenggelam, tapi syahidnya mereka dalam keadaan nuntut ilmu. Dalam keadaan nuntut ilmu. Mungkin itulah yang diinginkan oleh Al-Muallim Kiai Haji Muhammad Sani, yang mana beliau memberikan nama pondok pesantren tersebut dengan nama Al-Falah. Agar apa? Karena setiap nama yang dipilih oleh para ulama, para aulia, para salihin, di dalamnya ada tersirat makna, ya, ada tersirat makna di dalamnya. Al-Falah artinya keberuntungan. Dan yang diharapkan oleh Al-Muallim mungkin pada saat itu, yang diharapkan oleh beliau, setiap orang yang pernah mondok di sana, yang pernah duduk di sana, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya keberuntungan dunia, akan tetapi keberuntungan di negeri akhirat. Dan ini salah satu keberuntungannya. Salah satu keberuntungannya. Nah, salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh 3 anak santri tersebut. Nah, dan mungkin dengan itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat mereka dan menjadikan nantinya penyebab orang-orang yang ada di sekitar mereka mendapatkan syafaat mereka besok di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Dan syahid mereka bukan hanya tenggelam, syahid mereka meninggalnya dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, kemudian meninggalnya mereka bukan di kampung halamannya. Ada syahid, masya Allah. Nah, di antaranya di sana Muhammad Hafi Mubarak. Kemudian di antaranya Muhammad Safrian, Muhammad Rizki, yang semuanya dipilih oleh Allah. Dipilih, masalahnya dipilih. Kita pun ingin meninggal dalam keadaan mulia, syahid, tapi orang-orang pilihan dipilih, ini fulan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Dan terima kasih kita ucapkan kepada seluruh yang berusaha untuk menemukan korban-korban tenggelam pada saat itu, baik tim SAR gabungan Banjarmasin, Banjarbaru, dan warga setempat, yaitu di Aluh-Aluh, relawan Water Rescue yang sudah melakukan penyelaman untuk korban yang ada di Aluh-Aluh. Begitu juga instansi Basarnas Banjarmasin, dan juga Pol Airut, Damkar Tanah Laut, begitu juga Water Rescue Banjarmasin, Borneo Rescue Banjarbaru, Perintis Banjarmasin, dan juga tim SAR gabungan Banjarmasin dan Banjarbaru semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang ikut andil, kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak atas apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Apakan lagi di sana, subhanallah. Di antara salah satu 3 santri tersebut, Allah bukakan keistimewaannya, hafal berapa puluh juz, kemudian hadis ribuan, matan dan lain sebagainya. Wah, kata. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Begitu juga korban-korban longsor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka, dan korban mudah-mudahan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga korban mudah-mudahan diberikan kesabaran insyaallah,
dan mudah-mudahan segala bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tahlil, kita hadiahkan untuk mereka korban yang meninggal dunia di dalam beberapa pekan ini, wabil khusus kepada santri kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Dan mudah-mudahan seluruh pondok pesantren membawa keberkahan insyaallah. Dan tidak ada pimpinan dari pondok pesantren tidak ada menginginkan keburukan bagi para santrinya. Semuanya pimpinan pondok pesantren sudah berupaya dengan semaksimal mungkin menjaga semua anak-anak didik mereka. Tapi kita yang kadang-kadang hati udah mulai benci, yaitu macam-macam komentar yang keluar. Tidak ada. Apakah ada pimpinan pondok pesantren atau dewan guru di pondok pesantren menginginkan bahwasanya santrinya mendapatkan sebuah musibah? Tidak ada. Tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang menginginkan. Semuanya menginginkan anak-anak didiknya sukses, berkah dan lain sebagainya. Tapi begitulah. Begitu. Mudah-mudahan seberatan kita dihindarkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin.